Halo, selamat sore. Selamat datang di acara sosialisasi Citra Pariwara 2020. Uh, Hari ini sudah ada bersama dengan kita Ketua P3I DKI, ya, Bapak Elwin Mok, dan juga ada Ketua Pelaksana Citra Pariwara, Bapak Reza Fitriano. Dan di acara kali ini, sosialisasi, kita akan pertama-tama mendengarkan sambutan dari Bapak Elwin Mok, dan selanjutnya akan diteruskan dengan penjelasan tema Citra Pariwara 2020, Creativity Prevails, dan selanjutnya akan ada penjelasan mengenai sistem pendaftaran, apa aja yang terbaru di Citra Pariwara 2020 kali ini. Lalu ada juga penjelasan etika pariwara Indonesia oleh Bapak Susilo Dwi Hartono, dan juga akan ada demo sistem pendaftaran, dan yang terakhir akan ada tanya jawab dengan berbagai narasumber. Jadi boleh diperhatikan jika ada pertanyaan boleh dicatat atau boleh ditulis di chat box. Nanti akan coba kita jawab satu persatu, atau pada sesi tanya jawab bisa menyalakan mikrofon sehingga bisa bertanya dengan langsung kepada narasumbernya. Oke, saya persilakan. Kita akan mulai. Kita persilakan Bapak Elwin Mok selaku Ketua P3I DKI Jaya untuk memberikan kata sambutan. Oke, selamat siang. Terima kasih Vita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Sorry saya harus dari jalan, tapi intinya sebenarnya kita tahun ini kita merayakan atau melaksanakan Citra Pariwara ke-33. Jadi ini memang satu-satunya festival kreatif yang tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun dari 33 tahun yang lalu. Dan kita bisa berbangga sebagai industri periklanan, sebagai satu-satunya subsektor yang bisa melakukan hal ini secara konsisten gitu. Jadi memang kondisi pandemi ini terus terang merupakan tantangan. Di awal-awal itu kita sempat dilema harus bagaimana, tapi ada satu prinsip yang kita pegang bahwa harus ada Citra Pariwara setiap tahun. Itu adalah tongkat estafet yang kita pegang dari senior-senior kita di dunia periklanan sebelum kita. Jadi dulu Citra Pariwara kita tahu pernah langsung live di TV-TV station di seluruh Indonesia. Bahkan dulu pernah Citra Pariwara dilakukan hanya di sebuah kafe di Kemang. Dan kali ini kita memutuskan tetap mengadakan Citra Pariwara di tengah pandemi ini. Kalian juga sending the message bahwa kita harus bisa terus survive dan bisa terus bertahan di tengah kondisi yang sulit ini gitu. Jadi mungkin secara detailnya akan dilanjutkan oleh Pak Eja dan tim. Intinya juga di kesempatan kali ini justru kita bisa memanfaatkan kondisi yang ada dengan melakukan perubahan-perubahan sistem, kita juga adaptasi perubahan teknologi, dan digital ini juga membuat kesempatan kita juga untuk mendapatkan juri-juri kelas dunia yang mungkin dulu masalah geografis itu menjadi masalah, justru ini menjadi kesempatan juga buat kita gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas semangat dari teman-teman untuk bisa terus berpartisipasi di event kebanggaan industri kita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Elwin sudah memberikan dan membuka acara sosialisasi Citra Pariwara kita kali ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan tema Citra Pariwara 2020, Creativity Prevails oleh Bapak Reza Fitriano, Ketua Pelaksana CP 2020. Silahkan. Oke, thank you Elwin udah nyampein sepatah dua kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya sehat, walaupun di rumah tetap beraktivitas dengan baik dan benar gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Vita, hari ini tuh sebelum kita sampai ke detail tentang sosialisasi Citra Pariwara 2020, aku akan menjelaskan beberapa poin yang berbeda di tahun ini. Aku akan mulai dari pertama itu tentang tema, kenapa kita pilih Creativity Prevails, karena sederhananya adalah dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, bukan hanya industri kita yang kena dampaknya, tapi seluruh industri itu sangat
merasakan dan terkena dampak dari pandemi ini gitu kan. Oleh karena itu Creativity Reveals itu adalah sebuah translasi yang kita rasa adalah bisa menginspire orang supaya tetap berpikir nggak cuma bertahan hidup, tapi melanjutkan hidup secara kreatif, kurang lebih itu. Dan ini harusnya menjadi spirit dari industri kita juga gitu ya. Dan itu kenapa kita pilih akhirnya Creativity Reveals sebagai salah satu, sebagai tema tahun ini gitu ya. Itu poin yang pertama. Untuk yang kedua, poin yang ingin disampaikan adalah format CP karena tahun ini, karena kita menyesuaikan pada kondisi, semuanya akan kita rubah menjadi online. Jadi dari mulai masterclass, kemudian seminar, bahkan sampai awarding night, semua juga online. Dan yang paling penting lagi adalah, seperti yang tadi sudah sampaikan Pak Elwin, karena sifatnya online, jadi kita bisa nge-reach juri-juri dari benua yang belum pernah kita reach sebelumnya. Dan itu juga lumayan bisa menambah credibility dari Citra Pariwara itu sendiri gitu ya. Yang ketiga juga tentunya di kepanitiaan kita memikirkan stimulus apa yang kita bisa berikan ke industri. Dalam kondisi seperti ini rasanya terlalu ambisius kalau misalnya kita melaksanakan semuanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu dari pendaftaran dan pembiayaan kita juga terpikir untuk memberikan keringanan kepada seluruh peserta. Jadi untuk pendaftaran kita kasih potongan sampai dengan 70%, bahkan nanti waktu awarding night rencananya kita akan memberikan live secara free. Jadi nanti akan ada link untuk semua peserta untuk nonton awarding night langsung, yang beberapa hari sebelumnya akan kita kasih linknya, gitu ya. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah di dalam penjurian dan kategori memang sangat diperlukan adanya adjustment, gitu ya. Jadi kayak tahun ini kita tidak akan melihat ada kontes biji dan daun muda. Kemudian juga yang film directors kita postpone dulu untuk sampai ke tahun depan. Tapi ada hal yang baru sebenarnya. Yang baru itu adalah bagaimana caranya kita membuat satu panel baru untuk print craft. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Ridwan serta Ismet yang kebetulan juga koordinator dari penjurian. Dan nanti juga akan ada Mas Susilo yang membantu kita untuk masalah etika. Kurang lebih seperti itu yang saya akan sampaikan. Selanjutnya saya akan lanjutin ke Pak Ridwan dan tim untuk sosialisasi dan detail mekanismenya. Terima kasih, stay safe semua. Sampai ketemu. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf, lupa. Kami dari tim pendaftaran dan penjurian akan memberikan sedikit pemberitahuan ataupun sharing informasi mengenai apa saja hal-hal baru yang ada di CP tahun 2020 ini dan yang harus jadi perhatian teman-teman semua, khususnya mereka nanti akan mengikuti lomba Citra Pariwara. Tim kami ada Ismet di sini, bisa buka videonya Ismet. Lalu ada. Oke, Pak. Halo semua. Lalu ada Lilot. Silakan Lilot, selamat sore, bisa buka videonya. Lilot lagi syuting kali. Oke. Lagi take. Oke, silakan mungkin Ismet bisa share screen-nya untuk mulai presentasinya. Itu saya minta si Vita untuk share dari screen. Oke. Tolong Fit dari sana, Fit, di share ininya, presentasinya. Selamat sore kawan-kawan semua. Ini memang di masa yang sedang penuh cobaan seperti ini, tapi kita harus maju terus. Mau tidak mau nggak ada pilihan ya, emang mau pilihannya apalagi selain maju terus, walaupun cobaannya lagi sangat berat. Tapi di sini panitia Citra Pariwara melihat kondisi, justru melihatnya sebagai kesempatan untuk melakukan beberapa perubahan, beberapa adjustment yang menurut kami justru bisa memajukan Citra Pariwara milik kita bersama saat ini. Vita, coba di share screen-nya. Sebentar ya kawan-kawan. Bentar ya, Matt. Ya. Jadi, dan ini seperti yang dibilang oleh Eja tadi, justru dengan kesempatan jarak pandemi seperti ini dan dari jarak jauh seperti ini, kita justru bisa reach juri yang sebelumnya unreachable oleh kita karena dia jauh
terlalu jauh, terlalu mahal untuk datang kemari, atau beda waktu yang terlalu besar, justru di sini menjadi kesempatan. Dan di Lot dan Japret tuh berhasil reach orang-orang yang sungguh luar biasa. Nanti akan kita akan kasih lihat bareng-bareng, kita akan lihat sama-sama siapa aja jurinya, dan itu akan sangat menarik buat kita. Ya udah, kita mulai saja sosialisasi hari ini. Pertama kita lihat dulu, kita cek dulu dari tahun ke tahun seperti apa sih Citra Pariwara. Next please. Oke, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari totalnya tahun kemarin itu luar biasa, 1.289 entry. Itu gede banget, itu banyak banget, apalagi di compare ke 2018 ya cuma 922. Makanya, dan ini juga kita memasukkan ada beberapa kategori tambahan, sehingga entry-nya juga makin banyak di tahun 2019. Dan itu juga dan kalau kita lihat hasilnya juga luar biasa. Hasil dari yang ikut di CP itu, yang menang di CP, menang di mana-mana lagi. Next. Oke. Nextnya total medali yang didistribusikan. Nah, tahun kemarin juga kami dengan juri-juri yang sudah sangat ketat seperti itu, kita masih bisa mendapatkan segitu banyak medali yang dihadiahkan, segitu banyak medal yang dihadiahkan. Itu karena memang mutunya luar biasa bagus. Waktu di penjurian juga mereka banyak berdebat untuk pembelian medal. Ini banyak banget ya, tapi ya memang gimana lagi, memang harus dikasih ke juri-juri seperti itulah, juri-juri di ruang penjurian. So kami melihatnya sebagai ini luar biasa sekali ya pencapaian dari kreatif di Indonesia saat ini. Next. Halo. Udah muncul belum, Pat? Belum muncul. Masih by kategori. Oke, ini list of the year kita dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat bahwa tidak ada yang benar-benar mendominasi ya sebetulnya. Ini terjadi perubahan yang cukup kencang dari tahun ke tahun. Siapa aja yang menjadi of the year ya. Dan kita lihat sendiri, dan kita tunggu di 2020 siapa yang menjadi of the year. Dan ini TV Station of the Year memang sudah 2 tahun kemarin sudah ditiadakan, dan tahun ini juga kita tidak adakan lagi TV Station of the Year ya. Jadi ya memang di tahun 2020 pasti tidak ada TV Station of the Year. Tapi yang selebihnya tetap sama, ada Production of the Year dan lain-lain. Nanti penjelasan lebih lanjut akan ada di slide berikutnya. Next. Untuk berikutnya ini ada beberapa important dates yang mesti kita ingat, yang mesti menjadi catatan buat kawan-kawan semua. Yang pertama, masa tayang. Ini iklan yang ditayang, ini yang berhak mengikuti Citra Pariwara 33 ini adalah iklan yang ditayangkan mulai dari 1 November 2019 sampai 31 Oktober 2020. Di luar time frame itu, maaf sekali tidak bisa untuk diikutsertakan di Citra Pariwara ke-33. Next, Pak. Nah, masa pendaftarannya untuk early bird, seperti biasa ada potongan yang besar kalau untuk early bird, 18 September sampai 17 Oktober 2020. Masih ada beberapa belas hari lagi, silakan mendaftarkan buru-buru untuk mendapatkan potongan early bird. Next, Pak. Nah, setelah tanggal 17 Oktober, kita akan masuk ke masa pendaftaran normal period. Itu tanggal 19 Oktober, dan pendaftaran akan ditutup tanggal 7 November. Jadi 19 Oktober sampai 7 November bayarnya sudah full. Setelah tanggal 7 November sudah kita tutup. Sudah tidak ada lagi pendaftaran. Yang berikutnya, masterclass Citra Pariwara. Masterclass Citra Pariwara tetap akan diadakan, tapi diadakannya online. Detailnya nanti akan kami susulkan siapa aja pembicara dan bagaimana. Itu akan diadakan tanggal 10 Desember 2020. Lalu, kita tetap ada seminar, tenang aja. Citra Pariwara tetap ada seminarnya, dan online. Dengan pembicara yang sangat menarik. Nanti tunggulah tanggal mainnya, kita akan umumkan siapa aja yang sudah dikonfirm. Itu tanggal 11 Desember 2020. Mendingan buru-buru daftar, karena
seperti biasanya tempatnya juga terbatas ya, mau tidak mau. Gitu. Lalu kita juga tetap ada pameran karya. Kalau pameran karya kemarin biasanya kita adakan di lobi Epiwalk, di lobinya kita tutup semua segala macam dan semua dipamerkan. Tapi kali ini kita akan mengadakan pameran karya pesertanya online. Mulai 23 November 2020 kita semua bisa melihat karya-karya peserta lewat online. Ntar kita lihat, nanti sekali lagi kita akan umumkan detailnya seperti apa, di mana dan mulai kapan naiknya. Lalu pengumuman finalis, ini juga yang paling ditunggu. Kapan sih pengumuman finalis Citra Pariwara 2020? Mati, bentar ya. Pengumuman finalis akan dilakukan tanggal 9 Desember 2020. Sebentar ya. Nah, dan malam anugerah Citra Pariwara akan diadakan tanggal 11 Desember 2020 online ya. Nanti kita umumkan lagi detailnya seperti apa seperti biasa. Nah, itu tanggal-tanggal penting yang patut diketahui oleh teman-teman sehingga tidak miss deadline lagi, sehingga tidak kelewat lagi pada saat daftar, sehingga jadi tahu apa aja yang harus di tanggal-tanggal kapan aja yang mesti kita book sama-sama lah untuk kita hadiri. Oke. Apa yang baru di Citra Pariwara 33? Ada banyak hal yang baru di sini. Oke, dari sistem yang baru. Sistem yang baru untuk of the year. Of the year di Citra Pariwara 33 sebetulnya tidak berbeda dengan of the year tahun kemarin. Tapi penyebutnya jadi berbeda. Kita punya Creative Agency of the Year. Bukan Agency of the Year lagi ya, Creative Agency of the Year. Kita punya Digital Agency of the Year. Kita punya Media Agency of the Year. Kita punya Production House of the Year. Dan kita punya Advertiser of the Year. Ada 5 of the year yang akan dianugerahkan ke para pemenang. Tapi siapa aja yang berhak memenangkannya? Nah, ini yang ada di sini ada yang berbeda. Jadi ketika mendaftar, peserta wajib memilih kelompok lomba atau disiplinnya saat pendaftaran. Ini akan otomatis diminta oleh sistem. Kalau kita tidak memilih kelompok lombanya, maka kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Apa aja kelompok lombanya? Nah, jadi ini peserta ketika mau mendaftar, di sistem pendaftaran Citra Pariwara 33 akan disuruh memilih kelompok lombanya. Creative Agency kah? Digital Agency kah? Media Agency kah? Atau Production House kah? Kalau advertiser otomatis, kalau advertiser tidak perlu mendaftarkan, kita hitung otomatis. Nah, dari 4 kelompok lomba, setiap peserta harus memilih salah satu. Gitu. Setiap peserta hanya berhak memilih 1 kelompok lomba, ya. Nah, dari kelompok lomba itu apakah yang akan terjadi? Nah, disitulah nanti pemilihan of the year-nya berdasarkan kelompok lombanya masing-masing. Jadi kita peserta memilih Creative Agency, maka dia berhak memenangkan Creative Agency of the Year. Ketika memilih Digital Agency, berhak memilih Digital Agency of the Year. Media Agency juga begitu, Media Agency of the Year atau Production House of the Year. Nah, untuk menghitung untuk penentuan siapa of the year-nya, maka untuk Creative Agency itu yang akan dihitung untuk point of the year-nya itu ya yang seperti saya sebut tadi. Nah, di masing-masing disiplinnya, setiap peserta berhak mengirimkan materi ke kelompok lomba yang lain, tapi kemenangannya tidak akan diperhitungkan sebagai poin untuk penghargaan of the year. Dengan begitu, mereka yang mendaftar Creative Agency di kelompok lomba Creative Agency misalnya, bisa-bisa aja mengirimkan ke Digital Agency. Ke kelompok lomba digital, atau mereka yang mendaftar sebagai digital agency berhak aja mengirimkan ke Creative Agency. Mereka tetap bisa menang, tetap bisa mendapatkan medal, tapi mereka tidak bisa memenangkan of the year. Nah, ini contohnya misalnya. Ini ada peserta kelompok digital agency. Dia ikut, dia mendaftar sebagai di kelompok lomba digital agency. Lalu dia mengirimkan juga, karena dia karyanya banyak ya, dia mengirimkan juga ke film, out of home, dan experience misalnya. Lalu mengirim juga ke media gitu. Boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Tapi untuk penghitungan sebagai berhak mendapatkan of the year apa, yang dihitung hanya digital hanya entry-entry yang di digital. Digital Agency of the Year, dia berhak memenangkan. Nah, karyanya dia yang dimasukkan di Creative Agency, misalnya di film, di out of home, atau di brand experience, memenangkan gold, memenangkan silver, memenangkan metal. Tapi poin itu tetap tidak dihitung sebagai of the year. Dia hanya menang aja, tetap berhak mendapatkan medal, tetap menang. Jadi tidak ada masalah, dia menang ya menang aja.
Atau contoh yang lain, misalnya yang berikutnya, misalnya peserta creative agency. Misalnya ada peserta yang mendaftar sebagai creative agency di kelompok-kelompok creative agency. Lalu dia punya entry print, radio, film, dan integrated. Tapi dia juga punya karya yang didaftarkan di digital. Tapi dia juga punya karya yang didaftarkan di craft, di ini ya production house, ada radio craft, ada film craft. Dia bisa aja menang semua dapat metal di semuanya. Tapi yang dihitung sebagai of the year-nya, karena dia mendaftar sebagai creative agency, maka yang dihitung hanyalah creative agency of the year. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi creative agency itu ketika mendaftar di kelompok-kelompok creative agency, yang dihitung sebagai poin yang didapatkan yang untuk bisa menyumbangkan poin ke creative agency of the year ya, cuma di lomba-lomba yang dimasukkan di dalam kelompok creative agency. Dengan begitu, mereka yang mendaftar sebagai digital agency bertarungnya bersama di digital agency untuk mendapatkan of the year, tapi tetap bisa bertarung tetap aja di kelompok-kelompok creative agency, mereka tetap bisa bertarung. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Nah, untuk advertiser of the year, nilainya, karena ini otomatis ya, karena kita akan hitung otomatis, nilainya akan dihitung dari kemenangan di kategori dari 1 sampai 9. Jadi yang tidak dihitung hanya craft, karena craft itu murni miliknya production house. Itu bahkan advertiser yang menang di situ juga tidak akan dihitung sebagai poin untuk mendapatkan advertiser of the year. Jadi kurang lebih gambarannya begini. Jadi advertiser of the year itu ditentukan dari kemenangannya di print, radio, film, out of home, dan brand experience, integrated design, digital, dan media. Untuk masukkan advertiser of the year. Itu poinnya akan dihitung dari situ untuk mendapatkan gelar advertiser of the year. Kurang lebih summary-nya seperti ini. Jadi simpelnya Creative Agency of the Year itu didapatkan dari hasil penilaian di kategori 01 sampai 07 kalau di buku panduan ya. Digital Agency of the Year itu akan dinilai dari kategori 08. Media Agency of the Year itu akan didapatkan dari hasil penilaian di kategori 09. Production House of the Year dari penilaian di kategori 10 sampai 12. Advertiser of the Year dari 01 sampai 09. Itu kita bisa sama lihat kategorinya apa aja di buku panduan. Nah itu penjelasannya tadi seperti ini simpelnya. Akumulasi poin yang peserta yang saat pendaftaran memilih di creative agency, pendaftaran yang saat memilih di digital agency ya udah yang mereka dapatkan poin of the year dari situ. Nah ini perubahan ini akan sangat menarik sih, akan melihat pertarungan antar agensinya jadi lebih menarik kalau menurut kami. Lalu berikutnya ada new system. Nah ini new system ini nanti kita akan penjelasan detailnya kita akan kasih setelah ini akan ada demonya. Nah, mulai tahun ini Citra Pariwara menggunakan sistem pendaftaran baru yang kita kembangkan sendiri. Sistem baru itu akan menggunakan, nah ini penting ya, login info yang baru. Saya tahu teman-teman ada yang sudah bertahun-tahun megang akun Citra Pariwara dari agensi masing-masing. Tapi mohon diingat ini akan menggunakan login info baru. Jadi tolong daftar lagi. Akan melakukan pendaftaran ulang lagi semua. Jadi tidak otomatis ya password yang lama, ID yang lama itu bisa kita kenali. Tidak. Ini jadi semua yang ikut lomba mau tidak mau harus mendaftar ulang lagi perusahaannya masing-masing. Mohon maaf ini merepotkan buat kawan-kawan yang sudah lama memegang akunnya. Tapi ya mau tidak mau karena memang sistemnya baru dan kita build dari scratch. Lalu seperti yang tadi disebutkan wajib menentukan pada kelompok mana. Jadi tolong dikonsultasikan ke bos-bosnya, ke senior ya, ke siapapun lah. Mau masuk kelompok mana nih bertarungnya? Jadi dari awal soalnya wajib menentukan pada kelompok mana. Mau kreatif kah, mau media kah, digital kah, production house-nya berlombanya mau di mana untuk menentukan of the year. Jadi tolong didiskusikan ke senior manajemen di agensi kalian masing-masing. Lalu ingat setiap peserta hanya bisa memilih satu kelompok lomba. Cuma satu kelompok lomba ya, seperti yang tadi disebut. Lalu setiap peserta tetap dapat mengirimkan kelompok lain, yaitu sudah demonya akan dilanjutkan. Lalu karena ini online, seluruh pameran, penjurian, dan penghargaan tidak lagi minta materi lomba secara fisik. Kami tidak meminta lagi secara fisik. Semua akan kami minta dalam bentuk file. Nah, untuk materi yang berbentuk material 3 dimensi, packaging misalnya, itu kan 3 dimensi ya. Ini untuk keperluan penjurian, supaya jurinya paham apa hebatnya itu packaging misalnya, mohon didampingi dengan video dan foto yang detail. Jadi bisa meng-capture
kebutuhan untuk menjelaskan kepada juri. Kenapa? Karena juri tidak bisa pegang barangnya toh. Barangnya itu jauh ada di sini. Jurinya ada yang di sebelah sana, di ujung dunia sebelah sana. Jadi ketika mengirimkan materi, ketika materi bentuknya 3D, tolong diperhatikan, kasih yang detail. Karena kalau tidak, kalau itu lost in translation, kasihan ya kita semua gitu. Lalu, tapi ingat untuk materi 3 dimensi tersebut, panitia berhak meminta materi 3 dimensi tersebut jika dibutuhkan. Apapun alasannya ya, apapun alasan panitia, entah filenya kurang apa-apa, tapi kami berhak meminta materi tersebut. Jadi tolong disiapkan. Nggak usah dikirimkan, tapi tolong disiapkan sehingga ketika dibutuhkan langsung bisa dikirimkan. Untuk detail format, ukuran file, dan segala macam, silakan cek di buku panduan pendaftaran ya. Lalu yang berikutnya, yang baru sistem penjurian. Seluruh penjurian tahun ini akan dilakukan online lewat sistem informasi Citra Pariwara yang baru. Ini juga sistem yang baru. Dengan begitu nggak ada penjurian offline yang dilakukan. Nah ini juga karena semuanya online, ada berbagai penyesuaian dalam sistem pendaftaran. Juga mempengaruhi cara juri menilai. Ini peringatan aja. Tolong perhatikan urusan penerjemahan, penjelasan konteks, dan hal-hal lain yang bisa membantu juri untuk memahami karya yang dilombakan. Kenapa? Ketika penjurian fisik, itu selalu ada panitia yang bisa ditanya oleh juri. Sekarang, jurinya ada di ujung sebelah sana. Belum tentu dia punya akses langsung ke kita, tapi dia punya akses selalu untuk karyanya. Jadi, sebaiknya memang penerjemahannya, segala macam, penjelasan konteksnya, make it really clear. Yang terbanyak problemnya tahun ke tahun yang mesti kita bantu biasanya juri tidak memahami. Ini kok begini ya, artinya apa ya maksudnya ya? Karena lost in translation konteksnya. Jadi tolong diperhatikan itu, supaya jurinya bisa langsung memahami ketika dia melihat file-file yang dikirimkan oleh kawan-kawan semua. Lalu berikutnya, kita udah masuk ke penjurian, kita masuk ke new judging panel. Tadi sudah disebutkan oleh Eja juga bahwa ada judging panel yang baru. Seperti apa? Kurang lebih seperti ini judging panelsnya. Jadi ada juri panel 1. Juri panel 1 itu untuk creative agency. Oke? Creative agency, dia akan juri panel 1 ini akan menjurikan print kategori, radio kategori, film kategori, OOH, brand experience, integrated, dan desain. Nah, itu juri panel 1. Lalu ada juri panel 2 khusus untuk digital kategori. Lalu juga ada juri panel 3 untuk best use of media kategori. Lalu ada juri panel 4. Nah, ini unik, ini yang baru. Juri panel 4 adalah untuk print craft kategori. Karena memang beda ya, gitu. Jadi memang print craft kita bikinin juri panel sendiri, yang isinya memang orang yang jago ngulik ke print semua. Lalu ada juri panel 5, yang itu isinya radio dan film craft. Dua-duanya radio dan film craft. Lalu ada Citra Pariwara for Good. Citra Pariwara for Good tetap ada. Citra Pariwara for Good tetap ada. Yang menjurikan akan juri panel 1 dan juri panel 2. Nah, untuk Daun Muda, Biji, dan Young Film Director, sadly kita akan kembali di tahun depan. Next. Ini peringkat kategori mulai tahun 2020. Peringkat kategori ini tadinya tuh di main kategori, lalu sebetulnya masuk ke creative agency kategori, lalu kita keluarkan, kita kumpulkan bersama teman-temannya. Tapi dengan resiko ya terpaksa kalau tidak mau kita harus buatkan juri panel sendiri khusus untuk print craft. Ini yang terjadi di 2020. Ini perubahan terbesarnya di 2020 ya. Lalu Citra Pariwara for Good tahun ini tetap ada karena banyak hasil baik yang diperlihatkan oleh agensi tahun kemarin, jadi kami pikir tahun ini memang harus ada dan tetap harus ada. Dan tema yang diusung juga tetap berkutat pada 3 hal, people, planet, and peace. Apakah people, planet, and peace itu semua penjelasan detailnya ada di buku panduan, kawan-kawan bisa cek lagi, bisa dicek ulang lagi, sebetulnya tidak berbeda dengan tema yang tahun kemarin. Karena memang masih sangat relevan di tahun seperti ini. Lalu yang berikutnya BG Award, Daun Muda Award yang film director. Ya, terutama sih pandemi ini buat kesempatan berlaga di award internasional yang harusnya jadi hadiah untuk pemenang 2019 semuanya di-cancel. Jadi mereka semua tidak ada yang bisa berangkat ke advance kan, karena memang ya di-cancel. Juga tahun ini kita sulit sekali mengadakan award school, padahal kami sangat senang dengan hasil award school tahun kemarin ini di 2019 karena hasilnya sangat baik, tapi tahun kayak gini susah banget bikin award school. Makanya akhirnya
panitia memutuskan ya sudahlah kalau begitu untuk tahun ini kita kita tiadakan dulu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan lagi. Nah, yang berikutnya yang mungkin juga menarik buat kawan-kawan semua, ini adalah juri presiden. Di sini kami sudah berhasil melok juri-juri presiden. Yang juri panel 1, Max Geraldo dari Grey Group, Sao Paulo, Brasil. Ini manusia ini luar biasa. Ini salah satu manusia yang paling banyak menang award di muka bumi ini kali ya. Banyak banget. DNA-nya aja ada 21 gitu, gila banget gitu. Nah, ini orang dan kami beruntungnya ya the silver lining dari semua pandemi ini adalah kita bisa mengajak dia karena semua dilakukan lewat online. Yang berikutnya juri presiden panel 2 Nicholas Koren dari Ogilvy Singapura. Ini juga orang luar biasa. Nggak perlu dibacain lah ininya lah, harusnya karena namanya harum gitu, namanya harum, dan di dunia digital juga luar biasa. Dia banyak sekali memenangkan award di mana-mana dan dia akan menjadi juri presiden di panel 2. Yang berikutnya untuk panel media di panel 3 ini mantan orang kreatif yang banyak sekali menang award lalu pindah ke media. dan kebetulan Pak Hendra ini bersedia untuk menjadi presiden juri untuk tahun ini untuk di Basis of Media. Yang berikutnya ini panel yang baru, panel print craft. Ini presiden jurinya adalah Adam Pamungkas. Ini salah satu anak Indonesia yang melanglang buana dan menang award di luar negeri banyak sekali. Tahun ini dia kembali untuk jadi presiden juri online tentu saja untuk Printcraft. Lalu yang berikutnya untuk juri presiden 5 ini Maurice Noun, ini dari Think Tank. Ini juga dia seorang yang sangat berpengalaman di dunia produksi dan dia banyak dan Think Tank ini udah 2 tahun berturut-turut menjadi Production House of the Year karena emang karyanya luar biasa bagus ya. Sehingga dia tahun ini yang menjadi presiden untuk film and radiocraft adalah Maurice. Oke, itu semua presiden juri kita, bukan nama-nama sembarangan. Ini nama-nama yang luar biasa yang sungguh beruntung kita semua karena mereka mau membantu kita untuk menjadi juri. Oke, yang berikutnya most common mistake. Ini sebetulnya highlight dari apa saja hal yang biasa terjadi, kesalahan apa aja yang biasa dilakukan oleh peserta yang bisa menyebabkan kegagalan untuk digagalkan gitu keikutsertaannya. Next. Oke, yang pertama, biasanya ini kalian suka rela mengundurkan diri. Ini biasanya, tapi suka rela mengundurkan diri ini alasannya kadang-kadang suka bikin, ya gitu. Misalnya, belum bilang sama klien, udah didaftarin, ketika ngomong sama kliennya tidak setuju. Jadi please tolong itu semua diselesaikan urusan sama kliennya. Karena kan kita tetap pasti minta. Kita tetap minta kita akan tetap minta mereka untuk menyerahkan surat dari klien kan. Lalu kedua, yang juga banyak terjadi adalah peserta tidak menyerahkan materi iklannya. Entah kelupaan, entah belum selesai, atau misalnya kelupaan membayar biaya lomba, itu juga sering terjadi. Itu sangat common terjadi. Oke. Lalu yang berikutnya juga materi iklan sudah pernah diikutsertakan Citra Pariwara sebelumnya oleh agensi lain. Itu kadang-kadang terjadi. Itu kadang-kadang terjadi. Karya yang dimasukin ternyata, tahun kemarin kan ini udah daftarin gitu, itu ketahuan gitu. Dan biasanya itu langsung kita gugurkan, mau tidak mau. Next. Persyaratan administrasi gitu. Misalnya tidak menyertakan materinya tidak sesuai, misalnya materi filenya, itu juga kadang-kadang karena miss ya, itu juga suka kelupaan. Lalu ini juga nih didaftarkan double. Kadang-kadang PH-nya mendaftarkan, agensinya mendaftarkan, lalu di kategori lomba yang sama. Ya berarti yang akan diakui oleh panitia salah satu aja.
yang satu ya dianggap gugur aja, walaupun sudah bayar apa segala macam dianggap mengundurkan diri. Jadi tolong di clear up ke semua pihak. Ditanyakan ke PH, lu mau daftarin kemana nih? Lu mau daftarin ke profesional sih ya? Oke, gua akan daftarin ke agency, misalnya ke creative agency. Itu kan tidak susah ya koordinasi seperti itu, dan itu akan memudahkan banyak orang. Lalu yang berikutnya, tidak sejalan dengan panel khusus dalam kategori, misalnya media mix gitu. Untuk kategori media mix, slide-nya Pak. Untuk kategori media mix kan dimintakan 3 jenis media yang berbeda. Kadang-kadang kelupaan gitu. Oh, yang dimaksudnya cuma di dua medium yang berbeda. Misalnya satu di print, satu di Facebook, satu di Twitter gitu. Loh, itu kan dua-duanya sosial media, nggak bisa. Misalnya begitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Tolong dipahami penjelasan media mix itu mediumnya apa aja dan seperti apa. Lalu tidak sejalan pada untuk kategori ini juga nih. Digital video spot, ini yang paling sering terjadi nih. Bahwa kalau udah digital video spot, itu tidak ditayangkan di media TV atau bioskop, termasuk potongan yang berbeda dari suatu iklan TV atau bioskop. Jadi memang, karena kami memahaminya, online video itu medium yang sama sekali berbeda dengan TV dan bioskop. Jadi ya memang harus sih berbeda ya. Tapi kadang-kadang yang dimasukkan adalah sama aja gitu ya, antara yang di digital video spot atau yang di bioskop itu sama. Jadi kadang-kadang karena itu kami harus gugurkan mau tidak mau. Yang berikutnya jumlah entry minimal 2 buah gitu. Nah kadang-kadang ada satu yang tidak lolos etika. Misalnya nih kelupaan government warning gitu misalnya. Yang satu ada, yang satu enggak. Ya terpaksa kita gugurkan kalau kayak gitu. Yang tidak ada government warning-nya kita gugurkan. Tapi karena ini series misalnya, jumlah entry minimal 2 buah, ketika yang satu gugur, yang satu kan masih ada, ya itu juga ikut gugur. Nah, itu tolong diperhatikan detail-detail seperti itu, terutama karena urusan EPI ini. Kawan-kawan jangan lupa kita kita selalu mengacu ke EPI, dan itu yang akan dilakukan, seleksi pertama yang akan dilakukan oleh Citra Pariwara adalah selain syarat administrasi, juga apakah memenuhi etika pariwara Indonesia. Nah, mungkin berikutnya Mas Susilo akan menjelaskan lebih detail lagi tentang etika pariwara Indonesia dan citra pariwara seperti apa. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya, dari panitia urusan penjurian dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan nanti akan dijawab satu persatu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismet untuk sharingnya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kita mau tampung pertanyaan dulu. Dipersilakan untuk para peserta yang ingin menanyakan tentang presentasi yang barusan saja di-share oleh Pak Ismet. Sore nggak ada. Sore jelas. Sore sudah jelas semua. Mas Susilo belum ada Mas Susilo. Suragi ditinggal sendiri. Oke. Halo Mas. Oke. Teman-teman nanti yang mau bertanya tetap boleh ya, walaupun nanti mau lewat chat, silakan. Nanti kita akan tetap tampung untuk sesi presentasinya Mas Ismet. Bila ada yang ingin tanyakan tetap boleh. Kita lanjutkan dulu dengan sesinya Mas Susilo untuk masalah etika pariwara. Jadi kami mengundang khusus Susilo sebagai Ketua Badan Pengawas Periklanan, karena inilah salah satu keunikan lomba iklan di dunia, ya di tempat lain nggak ada, cuma ada di Indonesia, bahwa persyaratan lombanya itu harus patuh pada kode etik periklanan yang ada. Dan kita sudah menjalankan hal ini selama bertahun-tahun, dan mungkin sebentar lagi Mas Susilo bisa memberikan sedikit sekilas hal-hal apa aja yang penting dan yang khususnya dalam konteks entry citra pariwara harus diperhatikan. Silakan Susilo. Oke. Terima kasih. Izinkan saya share. Mudah-mudahan Mbak Vita, PowerPoint saya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Aman ya? Oke. Oke, untuk tidak berlama-lama, saya langsung, takutnya nanti ada banyak berkaitan dengan teknis. Saya hanya sekilas saja, saya upayakan cepat. Oke,
hari ini kita sosialisasi etika periklanan Citra Pariwara 2020. Etika periklanan apa sih sebenarnya? Itu refleksi kepedulian dari industri sekaligus pedoman ya bagi para pelaku industri periklanan sebenarnya untuk melindungi konsumen sekaligus ya teman-teman di advertising agency sendiri. Kitab EPI yang terakhir 2020 baru saja diselesaikan oleh Dewan Periklanan Indonesia, di mana P3I adalah salah satu motor untuk revisi kitab EPI ini, selain ada 10 asosiasi yang lain. Mengapa etika perlu? Ya tadi udah menjaga untuk melindungi konsumen sekaligus industri sendiri. Dan ini yang paling penting tadi disampaikan Pak Ismet, setiap entry harus lolos seleksi etika periklanan sebelum masuk ke tahap penjurian selanjutnya. Jadi ini jangan sampai teman-teman yang karya kreatifnya udah luar biasa bagus, perlu effort dan biaya segala macam, gugur karena masalah etika. Jadi akan saya sampaikan kira-kira seperti itu. Pelaksananya kebetulan untuk pengawasan adalah dari P3I melalui Badan Pengawas Periklanan, yang utamanya adalah para praktisi periklanan, pengajar maupun perwakilan dari klien. Saat ini anggota BPP ada saya, Mas Budi Santoso, Daniel Rebet, Mas Ismet juga, Mbak Jenny Ardoro, Mbak Niken, Mbak Budi Astuti, Mas Heru, Mas Hersanyoto, Mas Irwan, Mbak Ernita, Mas Inko, terus ada Mas Adi Sesek Nugroho dari P3I Jakarta, Mas Hafid dari P3I Pusat, dan Dewan Penasihat Pak Ridwan dan Pak Irfan Ramli, sekaligus dibantu oleh Mas Andreas. Ini sekilas info aja, di BPP dari 2018 sampai sekarang, sebenarnya dari banyak ya, itu udah rapat setiap bulan, dicoba terus, terkait dengan pihak lain juga dengan Menteri Komunikasi, KPI, DPR, dan lain-lain, kita selalu diundang. Bagusnya kita selalu menjadi salah satu pihak yang diundang ketika berkaitan dengan komunikasi, iklan, ataupun yang berkaitan dengan regulasi, bahkan Badan POM, kemarin kami diundang di DPR untuk memberikan masukan langsung. BPP juga mengambil peran yang sangat aktif untuk nyusun EPI ya, bahkan motornya, ketuanya Mas Heri Margono selaku Sekjen P3I. Ini rapat reguler, saya sekilas info aja. Ngomong-ngomong rapat secara fisik sekarang udah nggak ada karena pandemi, jadi kami rawatnya masih secara online sekarang tentunya. Terus ya kegiatan bertemu dengan pemerintah, dengan DPR, dan kementerian, dan lain-lain. Tahun lalu kami juga diajak, dan tahun-tahun berikutnya juga untuk menjadi juri Citra Pariwara di juri etika. Terus dengan DPI, ini yang kemarin pas penyusunan kitab EPI yang terakhir 2014, dan yang paling baru adalah 2020, di mana materinya bisa di-download nanti di website P3I, ada website P3I dan kitab EPI. Jadi mohon maaf, tidak ada alasan yang tidak mengerti kitab EPI karena di website P3I sudah ada. Oke, next. Sorry. Mohon maaf, agak ya. Oke, jumlah kasus kalau 2018 sampai 2020 ada 282 kasus, ada surat peringatan yang keluar, dan yang dibalas ada 48. Ada agensi, kurang lebih ada 25 agensi yang melanggar. Ini dari 2018 ya, saya nggak ngitung dari 2013, ini yang baru terakhir aja. Kalau yang Citra Pariwara 2019, saya cukup bersyukur, karena dari entry yang tadi 1000 lebih, dari Mas Ismet tadi disampaikan, banyak sekali tahun lalu, bahkan kami sampai hampir 3 hari khusus untuk membahas etika, karena kami harus kebut sebelum masuk ke juri berikutnya. Hanya ada 8 yang tidak lolos etika. Jadi saya mudah-mudahan ini pertanda yang bagus. Artinya tahun lalu, jujur saya banyak menerima konsultasi dari teman-teman dari advertising agency untuk sebelum mereka memasukkan, mereka konsultasi ke saya, dan tentunya saya share ke tim supaya apakah ini melanggar atau tidak. Bagi kami, kami dengan senang hati akan membantu, karena jangan sampai maksudnya udah masuk, udah keluar biaya, ternyata nggak lolos hanya masalah etika, padahal etika itu justru sangat penting, karena kalau nggak bisa masuk. Oke, kira-kira pasal-pasal apa? Ini yang paling penting ya, kasusnya ternyata sampai sekarang masih ada iklan yang menggunakan kata superlatif. Silakan cari di TV. Kita sampai, tiap kali nangkep yang satu, ternyata lolos yang lain. Ada banyak banget. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif, paling nomor 1, top, ter, dan segala macamnya yang maknanya sama.
tapi sebenarnya ada tapinya. Kecuali jika disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada penjelasannya, silakan lihat kitab EPI. Jadi boleh aja ngeklaim terbesar terapapun itu, superlatif, sepanjang ada bukti penjelasan sah berupa survei atau riset dari lembaga independen kredibel yang bisa menjelaskan tentang pencapaian suatu produk. Jadi jangan salah mengerti ya, artinya boleh kalau memang ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan kalau mau klaim. Karena tahun lalu yang saya drop ada satu materi yang menurut kami cukup bagus iklannya. Sayang sekali nggak bisa melanjut karena dia ada klaim superlatif. Jadi sangat disayangkan. Oke, ini yang paling sering ya. Bahkan boleh dibilang 60%, 65 kurang lebih iklan yang dari 2018 sampai sekarang, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, yang paling banyak adalah pelanggaran di etika ini. Ini sebenarnya sepele dan saya yakin teman-teman di advertising agency sangat mengerti bahwa superlatif itu melanggar. Tapi kadang saya nggak tahu apakah kemauan klien atau dari agensi masih ada yang melanggar. Jadi mudah-mudahan saya sangat berharap tidak menemukan klaim yang superlatif karena itu maksud saya paling gampang kelihatan lah kalau sampai ada pelanggaran. Oke, berikutnya kata-kata ini 1, 2, 3 ya pasalnya, penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan. Misalnya yang 100% murni asli itu boleh hanya kalau disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berupa survei atau lembaga independen yang kredibel untuk menjelaskan. Ya ini di penjelasannya di warna biru. Nah, satu lagi nih, ini yang kemarin, kata halal hanya boleh disiarkan tentunya setelah ada sertifikat resmi. Di samping itu, satu yang paling penting, kata halal tidak boleh dieksploitasi. Hati-hati buat teman-teman yang produk-produknya mungkin berserempetan dengan halal. Eksploitasi kata halal, penggunaan label halal, kata halal, dan sebagai pesan yang dipanyakan dengan tujuan untuk merayu, membujuk, atau mempengaruhi proses pembelian. Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta. Ini sebagai contoh, mudah-mudahan saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa terdengar. Suaranya belum terdengar, Pak Susilo. Oke. Oh, mohon maaf. Oke. Mungkin, sorry, saya stop dulu. Mungkin harus ini. Ya, oke. Share sound-nya belum, sorry. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Ini ada contoh untuk yang melanggar, mudah-mudahan udah bisa. Ya. Ternyata ibadahku selama ini belum sempurna. Kata ayah, ibadah itu harus dari hati yang bersih. Tutur kata yang lembut, bukan sikap yang kasar. Tampil segar cantik, saatnya hijrah yang halal sempurna. Total Almira, deterjen halal pertama di Indonesia. Halal itu harus total. Nah, itu, sorry. Ternyata. Jadi itu contoh untuk yang halal, karena di situ menjadi semacam cerita atau story, jadi alasan halal segala macam, walaupun itu bagus, tapi kita menekankan bahwa itu tidak boleh, karena di kitabnya udah ditegaskan bahwa halal hanya boleh sebagai fakta atau informasi saja. Bukan untuk dieksploitasi ke dalam story atau keunggulan produk. Oke, itu untuk halal. Berikutnya ada lagi penggunaan kata satu-satunya. Hanya, cuma itu kan mirip-mirip superlatif ya. Yang bermakna sama tidak boleh digunakan. Kecuali, sekali lagi, kecuali jika secara khas disertai penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada bukti, kalau penjelasannya harus ada bukti secara lisan dan tertulis. Dan penjelasan tersebut juga harus bisa diakses secara mudah oleh khalayak. Jadi kalau ada klaim macam-macam, mereka bisa membuktikan dengan akses yang mudah. Terus satu lagi, ada kata gratis, cuma-cuma, atau bermakna sama, tidak boleh dicantumkan dalam iklan, jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayar konsumen. Misalnya contoh,
sayang tadi saya belum ketemu iklannya. Misalnya gini, ada satu produk kopi, tiba-tiba di bagian terakhir, beli 2 gratis 1. Itu sebenarnya nggak gratis, karena dia harus membeli 2 dulu, baru ada gratis. Mungkin lebih tepat, beli 2 bonus 1, mungkin lebih tepat itu. Jadi ini hati-hati buat teman-teman, karena ini sangat jelas di sini, kata gratis dan lain-lain. Oke, next. Sorry, ini udah. Terus ada lagi, ini yakin teman-teman yang di agensi yang memiliki klien peralatan alat kesehatan, pasti udah tahu ikuti petunjuk pemakaian, perubahan obat bebas, harus mencantumkan spot peringatan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter, kecuali untuk vitamin ya, vitamin mungkin baca aturan pakai. Nah ini mohon dicek lagi, dan sampai nanti yang pharmaceutical lolos hanya karena masalah ini. Bahkan untuk radio juga spot iklan di bagian akhir harus jelas suaranya dengan nada suara tegas. Nah, untuk pemeran iklan, ini masih ada ternyata. Jadi, pemeran anak iklan tidak boleh digunakan mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak tanpa didampingi orang dewasa. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan berbahaya, menyesatkan, dan tidak pantas dilakukan oleh anak, yaitu sangat clear ya. Iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur suatu produk yang bukan untuk anak. Anak berusia di bawah 5 tahun tidak boleh menjadi pemeran iklan tanpa didampingi orang tua. Hati-hati teman-teman di sini. Ini saya memberikan contoh satu iklan yang kemarin. Mohon maaf Bu, untuk agensinya bukan bermaksud mempermalukan, bukan. Ini hanya sebagai contoh sekali lagi. Rafathar itu anaknya aktif banget. Dan paling suka minum Ultrasari kacang hijau. Ultrasari kacang hijau, minuman berenergi dengan sumber vitamin B kompleks, asam folat, iodium, dan zat besi yang baik untuk tubuh. Kesukaan Rafathar ya Ultrasari kacang hijau. Untuk bekal energi kamu. Oke, jadi di sini mungkin ada 2 kesalahan dari tadi yang masalah pemeran anak. Yang pertama adalah produk sari kacang hijau sebenarnya bukan produk, artinya memang bisa diminum oleh anak, tapi sebenarnya bukan produk anak-anak. Yang kedua, pemeran Rafathar dalam syuting ini masih di bawah 5 tahun dan sama sekali tidak ada pendampingan orang tua. Itu yang kami maksud dengan tadi pasal-pasal tentang anak. Berikutnya, ini tinggal dikit lagi, keselamatan iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Lebih lagi jika hal tersebut tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan, tapi sebenarnya yang masalah keselamatan. Ini contoh, sekali lagi, mohon maaf untuk agensinya yang di sini yang mungkin ini, yang membuat iklan ini. Ini iklan 2 tahun yang lalu, boleh saya tampilkan sedikit contohnya. Nyetir suka-suka, boncengannya bertiga, bawa satu geng. Untung Toyota ada SRS airbags-nya. Jika benturan, airbags akan mengembang 7 titik. Bawa muatan, suka-suka kita. Yang penting happy, gak perlu safety-safety. Kadang bersusun, tinggi menembus awan, sampai menculang, agak bergoyang-goyang. Untung Toyota ada hill start assist-nya. Lagi teleponan, lanjutin terus, kalau lagi di jalan, motif yang karuan, yang di jalan, ugal-ugalan, terobos lampu merah. Untung Toyota ada VSC-nya, belok mendadak, gaslik dari jalurnya, kontrol pengereman agar stabil berjalan, bebas oversteer, gak bakalan understeer, selalu tenang kalau pakai Toyota, pasti terjaga. Ini masalah keselamatan, jadi walaupun tujuan kampanye sebenarnya bagus untuk menyampaikan keselamatan, berarti tetap ada adegan-adegan yang memang tidak boleh ditampilkan di situ menyangkut keselamatan. Mirip dengan waktu iklan peringatan rokok yang dilarang merokok, tapi justru pemerintah menampilkan gambar orang yang merokok.
Oke, next. Satu lagi kekerasan. Ini yang nggak boleh mau nampil, mohon maaf ini 119, sorry, yang benar ya 19. Kekerasan iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau mendorong ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. Contoh satu lagi sebelum ini berakhir, ya. Senangnya hati ini, kau datang sore nanti, hanya kau yang bisa membuat hatiku menari. Kau genggam tangan ini, tak sabar ku menanti, dirimu kan kembali. Alunan melodi, sang mentari bersinar cerah, warna dan warni. Oke, itu tadi terakhir ya dari Pevita Pierce yang masalah iklan GoPay. Walaupun akhirnya sudah dikoreksi di situ, jadi adegan ini hanya rekayasa, bukan untuk ditiru. Jadi ketika pertama kali keluar adegan tersebut sama sekali tidak ada keterangan apa-apa, jadi mereka sudah coba koreksi. Ya, kebetulan materinya seperti itu. Oke, jadi itu beberapa pasal utama yang mungkin rawan untuk teman-teman. Terus kalau ada pertanyaan nanti silakan hubungi Panitia Citra Pariwara. Ada yang ingin kontak dengan saya secara langsung atau nanti saya dengan teman-teman dari Badan Pengawas Periklanan, kami akan bantu, semoga bisa membantu. Tahun lalu pun kami membantu, saya sangat terbuka kalau apabila ada pertanyaan ataupun ragu-ragu, ini melanggar atau enggak ya, nah, itu silakan diskusikan dengan saya juga boleh, mumpung waktunya masih cukup panjang. Satu lagi, ini kitabnya, kitab Etika Pariwara 2020, silahkan di-download, ada di p3i.pusat.com, EPI, silahkan di-download. Jadi pasal-pasal lain yang masih ada banyak banget pasalnya, hanya saya highlight yang kira-kira penting. Itu aja, terima kasih, selamat sore, dan selamat berkompetisi. Terima kasih. Private ya. Terima kasih. Yes. Terima Silakan, kasih Mbak Vita. Pak Susilo. Nah, ini ini ada pertanyaan. Kita tampung dulu. Untuk Pak Ismet, ada pertanyaan mengenai pendaftaran, mungkin bisa dijawab. Oke, mana pertanyaannya ya? Halo? Ya, Pak Ismet. Halo? Ya. Apakah jika saya dari brand bisa ikut submit? Jika bisa di halaman pendaftaran di kelompok lomba, saya pilih yang mana ya? Kalau dari brand, harusnya sih bisa-bisa aja, boleh aja. Tinggal brandnya pilih aja, mau jadi creative agency atau apa. Atau yang mendaftaran brandnya langsung kan, boleh aja tinggal pilih aja mau berlaga di bidang yang mana. Mau di bidang kreatif. Nah, kalau memang entry-nya misalnya, sebut saja brandnya brand A, gitu ya. Brand A itu punya karya berupa TVC dan berupa radio. Masuk aja ke creative agency. Brand itu punya in-house misalnya. Ya masuk aja, berlaga aja di creative agency, nggak ada masalah. Bener nggak gitu Pak Ridwan? Oke, saya ingin tambahkan sedikit. Pilihan kategori lomba itu tidak ada hubungannya dengan jenis perusahaan Anda. Poinnya itu. Ya. Betul. Jadi misalnya katakanlah Anda sekarang merasa bahwa Anda adalah brand agency atau bahkan mungkin Anda kliennya, gitu, produsennya, atau Anda bahkan mungkin juga cuman hanya sekedar IO misalnya, dan seterusnya, segala macam jenis perusahaan lainnya. Yang kami kotakkan di sini adalah Anda sebagai peserta mau ikut lomba yang di kelas yang mana, di kelompok yang mana. Dan itu tidak ada hubungannya persyaratannya bahwa harus sama dengan bidang usaha Anda. Ya, Anda mau jadi, misalnya katakanlah maaf contoh ekstrim aja, Anda tukang bakso,
saat ini. Gitu ya. Jualan tapi punya iklan. Mau berlomba di kelasnya Creative Agency, silahkan. Mau lomba di kelasnya craft production house, boleh. Ya, silakan. Jadi apapun juga jenis perusahaan Anda, tidak ada hubungannya dengan pemilihan kategori lombanya atau jenis lombanya. Anda boleh milih. Yang kami batasi cuma Anda hanya bisa milih satu kelompok lomba, tidak bisa lebih. Jadi kalau Anda sudah daftar mau bertanding di kelas Creative Agency, Anda boleh ngirim entry di kelompok lomba yang manapun juga, tapi nanti pada saat penentuan pemenang of the year-nya hanya dihitung yang dari skor Anda di Creative Agency. Kira-kira seperti itu. Semoga jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi yang kedua. Jelaskan ya? Halo, ya, sudah terdengar? Ya. Ya, Sudah terdengar. make sure lagi, kalau ini pertanyaannya, kalau saya dari brand dan ingin mengirimkan untuk radio, berarti masuknya kategori lomba advertiser atau agency ya? Sama sih, seperti tadi. Nggak ada lomba buat advertiser di sini. Gini, advertiser of the year itu dihitung berdasarkan kemenangan yang dia dapat dari setiap kategori lomba, kecuali yang di craft. Nah, kalau misalnya si brand ini hendak mendaftarkan karyanya di creative agency, ya di kelompok lomba kreatif, nggak ada masalah. Atau mau dimasukin kelompok digital, terserah, bebas aja. Lihat aja karyanya itu bentuknya apa. Kalau memang bentuknya radio, daftarkan aja ke creative agency. Ini nggak ada urusannya dengan, ya seperti Pak Ridwan bilang tadi, ini masalah memilih kelompok lomba yang mana brand tersebut hendak ikut bertanding. Jadi tidak ada masalah mau daftar di mana, mau daftar sebagai apa. Ya. Begitu sih. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ya, untuk Anda yang misalnya Anda di klien, Anda mau ikut lomba, silahkan. Mau kirim materi untuk radio, untuk TV, untuk digital, untuk media, tidak ada masalah. Ya, tinggal Anda harus menentukan dari awal, Anda mau berlomba di kelompok lomba yang mana. Itu saja. Resikonya kan gini misalnya ya, Anda PTA sebagai produsen, lalu Anda ikut lomba, dan Anda milih digital, kelompok digital misalnya. Entry Anda banyak, lalu banyak juga yang menang. Maka memang jadi ada kemungkinan Anda nanti bisa menang Digital Agency of the Year. Ya, itu resikonya. Anda sebagai PTA yang produsen, kemungkinan nanti kalau menang banyak, akan dipanggil pemenang itu sebagai Digital Agency of the Year, misalnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan bahwa untuk early bird, apakah ada further discount? Oke. Ada kok, ada diskonnya kok early bird. Ya kan, Pak? Saya lupa angkanya, tapi pasti angkanya early bird dengan yang normal beda. Ya. Dan secara sepintas, secara sistem kami kemarin sudah sepakat di rapat bahwa dibandingkan dengan tahun lalu, harga entry tahun ini itu sudah 70% lebih murah di early bird. Ya, untuk early bird-nya itu 70% dibandingkan harga tahun lalu. Jadi Anda bisa bayangkan murahnya seperti apa. Kalau yang normalnya mungkin 60 atau 50% dibanding tahun lalu ya. Dan kami juga sudah bedakan diskon untuk yang anggota P3I pasti lebih besar dibandingkan dengan yang non-anggota P3I. Angkanya silakan cek di website Citra Pariwara atau di buku panduan. Oke, ada pertanyaan terakhir. Sebelum kita lanjut lagi untuk ke demo sistem pendaftaran yang akan disampaikan oleh tim pendaftaran dan pentasi, pertanyaannya agak spesifik. Kalau video presentasi ada masanya, jika lebih dari 1 menit, akan diminta membuatkan versi lain dalam durasi yang lebih singkat.
Apakah dengan cara online masih dirasa perlu? Oke, saya jawab ya, Matt. Iya, Pak. Masih perlu kita mempunyai istilahnya kalau di buku panduan itu short version, ya, versi pendek dari video presentation. Karena kegunaan video presentation yang versi pendek itu adalah untuk diputar saat awarding. Ya, jadi materi yang short version itu bukan untuk para juri menilai, yang dinilai oleh juri adalah yang long versionnya, versi panjangnya atau semenit atau 2 menit atau 3 menit. Ya. Versi 1 menitnya itu hanya akan ditampilkan pada saat awarding. Kami tetap masih merasa butuh yang versi pendek karena Anda bayangkan kalau ada materi presentasi yang panjangnya bisa sampai 5 menit, apalagi di online gitu ya, orang suruh nungguin selesai 5 menit, pasti udah bosen atau udah bete gitu ya. Jadi kami ingin juga nanti flow awarding-nya yang online itu tetap smooth, dan karena itu materi-materi yang panjang kami harapkan juga bisa dibikin versi pendeknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Kita tampung dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita akan lanjutkan nanti di sesi tanya jawab dengan narasumber. Berikutnya kita lanjut ke demo sistem pendaftaran yang akan dibawa oleh Bapak Dodi dan tim dari Pentasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Ini Dodi saya silakan langsung, share screen. ya, saya langsung aja share. Saya presentasi dulu selangkah-langkahnya secara ini pakai PowerPoint. Nanti kita coba satu putaran untuk proses pendaftarannya. Silakan Dodi, persiapkan share screen-nya. Saya ingin sedikit kasih pengantar. Bila ada yang nanti Anda ingin tanyakan sehubungan dengan sistem registrasi Citra Pariwara 2020 ini, silakan ketik di chat. Pastikan Anda chatnya to everyone. Jangan private ke saya misalnya atau yang ke lain. Ya. Chat to everyone aja supaya yang lain juga jadi tahu apa yang ditanyakan. Yang kedua, sistem ini adalah benar-benar baru, tadi yang Ismet sudah sampaikan. Jadi mungkin tampilannya dan juga flow-nya ada yang sedikit berbeda dengan sistem pendaftaran yang sebelumnya. Jadi tolong bagi yang khususnya bertugas sebagai admin pendaftaran dari perusahaan masing-masing bisa fokus memperhatikan how to-nya dari sistem baru ini. Kami bekerjasama dengan Pentasi, suatu software house untuk mengembangkan sistem registrasi ini. Hari ini ada Pak Dodi dari Pentasi yang akan memberikan presentasi tersebut. Silakan Dodi dilanjut. Ya, terima kasih Pak. Kita langsung aja ke proses ininya, penjelasan proses pendaftaran. Jadi ini tadi di awal mungkin sudah disampaikan beberapa kali bahwa semua informasi kepesertaan di CP sebelumnya itu tidak dapat digunakan lagi di sini. Artinya kawan-kawan harus mendaftarkan perusahaan atau kalau perorangan mendaftarkan dirinya sebelum bisa mendaftarkan entry-entry yang akan diperlombakan di sini. Untuk melakukan registrasi ini ada URL-nya, boleh dicatat atau nanti juga dari websitenya P3I ada, dari website Citra Pariwara ya, di situ ada linknya langsung ke URL ini. Nah, untuk masalah-masalah nanti bisa menghubungi nomor kontak ini di buku panduan juga ada. Oke, kita langsung masuk ke halaman loginnya nanti kira-kira seperti ini. Di situ ada 2 button, satu untuk login jika nanti sudah mendaftar, satu lagi adalah untuk membuat akunnya. Berikutnya, pada saat kita klik daftar, pertanyaan pertama adalah Anda perorangan atau perusahaan. Kita lihat skenario terpendeknya misalnya perorangan, itu langsung akan disajikan form seperti ini, boleh mengisi semuanya, lalu setelah diisi semua klik register, kita pindah dulu ke jika memilih perusahaan maka akan muncul pertanyaan lagi, Anda anggota P3I atau bukan. Jika dipilih bukan atau yang dipilih lainnya itu, maka akan muncul form seperti ini. Ini juga diisi secara lengkap, kemudian klik register,
Sedangkan jika perusahaan yang mendaftar adalah anggota P3I, maka yang muncul adalah seperti ini, diminta untuk memvalidasi dahulu, kita harus memasukkan nomor keanggotaan P3I-nya, kemudian di sebelah bawah itu, sebagai contoh di sini, akan muncul nama perusahaannya. Lalu itu nanti dipilih, kemudian akan muncul sebuah konfirmasi, seperti ini. Apakah Anda yakin bahwa perusahaan ini memang ingin Anda daftarkan? Jika sudah benar, klik OK, lalu akan ditampilkan form seperti ini. Di sini ada 3 bagian. Bagian atas ini adalah data keanggotaan P3I. Artinya yang ini tidak bisa diganggu-gugat saat pendaftaran ini, karena ini langsung merujuk ke data master. Begitu juga bagian kedua, penanggung jawab, itu juga merujuk langsung ke data yang terdaftar di P3I. Sedangkan bagian ketiga, data pendaftar ini adalah bagian yang harus diisi. Nah, di sini muncul yang tadi juga sudah beberapa kali dibicarakan, kelompok lomba utama yang akan diikuti. Ini yang harus dipilih di awal. Ini nanti pilihannya ada 4, nanti pada saat demo sistemnya kita bisa lihat. Sorry sebelumnya terlewat, ini jika memilih perusahaan lainnya tadi juga ini ada. Data perusahaan lainnya itu di yang merah pertama paling atas itu juga sama, kelompok lomba utama yang akan diikuti. Jadi perusahaan harus memilih ini dulu. Dia akan ikut di kelompok lomba yang mana. Oke. Yang manapun yang diambil, apakah perorangan, perusahaan lainnya, ataupun perusahaan anggota P3I, jika pendaftarannya berhasil, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Ada summary singkatnya, nama pendaftarnya siapa, email yang digunakan apa, dan nama perusahaannya apa. Kira-kira seperti itu, lalu setelah itu kita bisa login. Isikan username dan password yang tadi didaftarkan, lalu klik tombol login, dan kita akan disajikan halaman seperti ini. Ini adalah informasi singkat. Ini sebagai contoh saja, tapi harusnya pada saat nanti kawan-kawan baru mendaftar, ini jumlah total entry, jumlah yang sudah didaftarkan dan sebagainya ini adalah 0, karena belum ada entry-nya sama sekali. Lalu di sebelah bawah itu ada informasi, di situ ada URL untuk download buku panduan, ada timeline pendaftaran, dan informasi tentang rekening pembayaran. Lalu di sebelah kiri kita lihat ada profile, jika itu diklik maka akan tampil seperti ini. Ini untuk memverifikasi saja apakah semua data tadi sudah benar. Sebagai contoh ini yang diambil adalah data perusahaan dummy, perusahaan Penta Software. Ini di bawah ada tombol edit, tapi jika ini diklik maka yang bisa diedit hanya bagian penanggung jawab dan pendaftar. Sedangkan di yang bagian atas, karena ini memang merujuk data keanggotaan P3I, maka untuk mengubahnya harus menghubungi admin pendaftaran. Selanjutnya, jika kita mengklik My Entry, ini juga harusnya masih kosong, ini sebagai sampel saja, nanti kira-kira seperti ini situasinya kalau sudah ada entry yang didaftarkan. Di bagian atas kita lihat ada tombol warna-warni itu, yang hijau fungsinya untuk menambahkan entry, yang oranye untuk mendownload template client approval, sedangkan yang abu-abu adalah untuk mensubmit entry. Selain itu bisa kita lihat di sini ada entry-nya di bawah ini. Di situ ada nama, judul iklan, klien, kategori, dan jumlah berkas. Lalu ada status. Nanti masing-masing akan kita jelaskan. Nah, ini masih sama seperti tadi. Kita skip dulu. Tapi ini, kita jika klik tambah entry, maka kita akan mendapat tampilan seperti ini. Kita pilih kategorinya di sini. Setelah kategori yang dipilih di ini, setelah kategorinya kita pilih, maka akan muncul form untuk mengisikan detail dari entry-nya. Ini diisikan seluruhnya. Setelah selesai nanti di save, maka ini contoh pengisian ya, ini data random saja. Setelah selesai diisi, kita submit, maka akan muncul konfirmasi apakah yakin dengan semua data yang diinput. Kalau sudah yakin, kita klik OK, dan dia akan masuk di sini. Nah, semua entry yang baru dimasukkan, statusnya harusnya adalah new. Seperti yang dalam kotak merah itu, paling kanan ada kotak abu-abu, statusnya new. Ini adalah entry yang baru dimasukkan. Selanjutnya, setelah entry dimasukkan, kegiatan kita adalah mengupload atau mengunggah material iklannya.
Nanti detailnya bisa kita lihat waktu ini, atau di sini juga harusnya ada. Nah, ini ada beberapa jenis file yang harus kita upload. Yang pasti adalah advertising material dan client approval. Untuk advertising material ini bisa disubstitusi dengan AV presentation long. Kira-kira begitu ya Pak Ridwan ya? Nah, jadi jika salah satu dari advertising material atau client approval tidak ada, maka entry tersebut tidak bisa didaftarkan. Atau AV presentation long dan client approval. Jadi kombinasinya dua itu, dua kemungkinan. Yang pasti harus ada adalah client approval, lalu file kedua yang harus ada adalah advertising material atau AV presentation long. Salah satu itu harus ada. Barulah sebuah entry bisa kita daftarkan untuk ikut dalam perlombaan. Nah, setelah entry tersebut memiliki minimal 2 file tadi, jika kita klik checkbox di sebelah kiri, maka akan muncul tombol daftarkan entry. Kalau kita perhatikan sebelumnya, tombol daftarkan entry itu tidak ada ya. Ini tombol itu hanya akan muncul jika checkbox di sebelah kiri kita centang. Barulah itu muncul tombolnya. Dalam kasus ini, sebagai contoh di presentasi ini, kita pilih 2 entry yang akan kita daftarkan. Lalu muncul konfirmasi seperti ini. Kita akan mendaftarkan 2 entry. Di pojok kanan bahwa ini adalah fase early bird, harganya masih harga diskon, lalu pendaftarnya adalah non-anggota, sehingga dia dapat harga non-anggota. Jika semua data yang ada di sini kita rasa sudah benar, kita bisa klik daftarkan sekarang yang di sebelah kiri. Dengan demikian, statusnya akan, ini ada konfirmasi ya. Jika sudah yakin, diklik OK saja, lalu statusnya nanti akan berubah masuk ke bagian formulir. Nah, di sini sudah dinyatakan ada sebuah berkas yang isinya 2 buah entry, biaya yang harus dibayar adalah 1,6 juta, disubmit tanggal 29, statusnya early bird, bukti bayarnya belum ada, formulirnya belum ada juga. Di situ, di sebelah paling kanan, ada 2 tombol lagi yang warna hijau itu untuk mengupload dokumennya. Jadi bukti bayar dan formulir bisa kita upload dari situ, sedangkan yang biru tombol printer adalah untuk mencetak PDF-nya. Nah, setelah di-upload, itu kita bisa lihat lagi di sini sudah berubah menjadi hijau karena dokumennya sudah ada. Jika belum ada, warnanya merah seperti ini tadi. Jika sudah di-upload, dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, dengan adanya kedua file ini, yang artinya kita mengklaim bahwa kita sudah membayar, maka pada halaman view entry tadi, statusnya berubah menjadi paid, karena kita mengklaim ini sudah dibayar. Selanjutnya, admin akan melakukan verifikasi. Admin akan mendapatkan informasi seperti ini, bahwa ada sebuah berkas nomor A279 yang disubmit tanggal 29 Desember, mengandung 2 entry yang harganya sekian, bukti bayarnya ini. Jika semua kelengkapan yang dibutuhkan sudah memenuhi persyaratan, maka admin akan melakukan konfirmasi. Dengan dilakukannya konfirmasi ini, maka statusnya berubah menjadi confirm, dan di sisi user, ini di sisi admin ya, ini admin yang melakukan verifikasi. Nah, jika kemudian admin melakukan konfirmasi ini, maka di sisi usernya statusnya berubah menjadi confirm. Dengan demikian, kedua entry ini sudah sah sebagai peserta Lomba Citra Pariwara 2020. Kira-kira begitu alurnya secara keseluruhan. Sekarang kita akan coba untuk melakukan ini, 1 putaran pendaftaran. Kita coba registrasi dulu. Oh, sorry, sebelumnya ada pertanyaan sampai di situ? Belum ada sementara ini, Pak Dodi. Belum ada. Oke, saya lanjut ya. Ya. Ini saya akan mencontohkan sebagai perusahaan yang non-anggota saja, karena saya, atau gimana, mau yang anggota atau yang non-anggota nih? Kalau yang perorangan kayaknya kan tidak ada masalah. Aja, Pak. Gimana? Dua-duanya boleh dijelaskan aja. Oke. Anggota dan yang perorangan kan sepertinya cukup simpel ya, tidak ada aneh-anehnya, biasa saja semuanya.
Yang agak kompleks itu memang di perusahaan. Nah, ini adalah yang tadi diingatkan beberapa kali, pemilihan kelompok lomba utama. Ini harus dipilih salah satu, karena akan menentukan dalam kriteria of the year mana agensi yang terkait akan diperlombakan. Lalu kita isi di sini, misalnya saya isi sembarang saja ya. Dodi, layar kamu yang di-share mungkin salah ya. Yang terlihat apa, Pak? PowerPoint. Oh, masih PowerPoint. Sorry, sebentar. Saya sesuaikan dulu. Kalau ini benar yang terlihat? Ya, udah betul. Oke. Yes. Nah, ini halaman konfirmasi keberhasilan dari pendaftaran. Sekarang kita coba login. Nah, ini yang tadi halaman informasi awal. Kita bisa konfirmasi di sini nama perusahaannya benar atau tidak, nama agensinya, lalu jumlah entry yang kita masukkan sampai saat ini adalah 0 karena kita baru mendaftar. Di sini ada my entry, sebenarnya ini sama dengan yang di sebelah kiri ini. Lalu ini informasi tentang CP-nya ya. Kita coba klik di sini. Oh sorry, kita verifikasi profil dulu. Ini yang tadi kita daftarkan. Seperti ini, jika kita klik edit, maka yang bisa diubah adalah 2 bagian yang di bawah saja. Untuk informasi perusahaan, kita tidak bisa ubah, harus menghubungi ke admin pendaftaran. Selanjutnya kita ke entry. Nah, ini masih kosong di sini. Kita coba tambah data. Ini nama klien adalah berupa pilihan, harus diisi. Misalnya seperti ini. Ini tanggal tayang sudah di-set supaya sesuai dengan persyaratan yang ada di buku panduan, artinya kita tidak bisa memilih tanggal di luar 1 November 2019 dan batas akhir tadi 30 Oktober ya, 31 Oktober. Jadi di sini sudah dikunci, tanggal tayangnya harus dalam rentang itu. Setelah semua diisi, kita coba save. Apakah Anda yakin? Oke. Maka di sini kita sekarang punya 1 entry. Jika ini diklik, sebenarnya akan muncul daftarkan entry. Tapi karena berkas yang ada adalah 0, ini tidak bisa di-submit. Tidak bisa kita daftarkan. Karena itu, kita upload dulu dari sini. Sebagai contoh, kita anggaplah
advertising materialnya itu adalah ini misalnya. Lalu yang client approval-nya adalah kirim. Nah, sekarang sudah ada 2 file di sini, sudah ada 2 berkas. Ini bisa kita daftarkan. Apakah kita mau daftarkan satu saja atau kita mau tambah lagi? Kita coba tambah aja dulu. Kira-kira begitu, kita save. Ini juga sama, berkasnya masih 0, sehingga kita harus upload juga dokumen pendukungnya. Advertising materialnya adalah, misalnya, kita pilih yang ini. Lalu, untuk client approval-nya, kita misalkan ini. Kirim. Lalu 2 entry ini kita yakin akan kita daftarkan, bisa kita centang di sini, muncul tombol daftarkan entry, kita klik, muncul konfirmasi. Apakah kita mau daftarkan ini? Kelihatan 2 entry-nya, Camry, Classico, kategorinya ini, subkategorinya ini, biaya masing-masing seperti ini, totalnya sekian, ini adalah harga non anggota dan masih dalam fase early bird, karena tanggalnya memang dalam tanggal early bird. Jika batal, ya klik batal. Jika kita yakin, kita klik daftarkan sekarang. Apakah Anda yakin? Oke. Nah, di sini tadi terlewat statusnya sekarang menjadi submitted. Artinya ini sudah kita ajukan untuk ikut dalam lomba. Tapi belum bisa karena belum dibayar dan belum dikonfirmasi oleh admin. Supaya bisa dibayar, kita ke cetak formulir. Di sini terlihat ada sebuah berkas yang muncul, nomornya segini, A2110, early bird, jumlah entry di dalamnya ada 2, biayanya sekian. Kita bisa lihat detailnya di sini. Sorry, terlalu cepat nih. Dari sini aja deh. Nah, ini resumenya, ringkasan. Ini adalah keterangan tentang pembayaran. Lalu ini adalah detail dari iklan yang tadi kita daftarkan. Ini bisa di-print, kemudian diajukan ke bagian pembayaran dan bisa digunakan sebagai kwitansi untuk pembayaran keikutsertaan di CP ini. Lalu setelah itu kita bisa mengupload bukti bayar dari sini. Kita misalkanlah bukti bayarnya yang ini, bukti formulirnya, kita anggap yang ini tadi aja dulu ya. Kita kirim. Nah, ini dua-duanya sudah ada isinya. Sehingga dengan itu di sisi admin, ini panel adminnya nanti, sorry tadi nomor berapa ya, lupa. 02H2110. Nah, ini yang tadi kita daftarkan. Di sini bisa kita lihat, admin akan melihat ini, akan memverifikasi, oh ini atas 110 pada tanggal sekian, early bird, biayanya sekian, ini bukti bayarnya.
materi entry yang didaftarkan ini. Di sini dia juga bisa cek lagi nanti. Ini file-file iklannya, dia bisa view di sini seperti apa. Sorry. Setelah verifikasi, jika admin merasa bahwa oke, ini layak, semuanya sudah memenuhi persyaratan, admin akan melakukan konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, maka di sisi user ini akan berubah menjadi confirm. Dengan demikian, dari sisi user, proses pendaftarannya sudah selesai hingga pendaftaran entry-nya. Jadi entry ini sudah sah sebagai peserta di CP 2020. Kira-kira begitu prosesnya. Apakah ada pertanyaan? Dodi bisa baca chat box. Oh, ada pertanyaan, ya, bisa ditutup dulu share screen-nya. Teman-teman lain juga nanti bila yang mau bertanya, mau open mic silahkan. Dari Karina Indrawati, kalau kita salah memasukkan pemilihan kelompok lomba utama dan ingin revisi, apakah bisa dilakukan sendiri atau perlu konfirmasi panitia atau admin? Secara sistem, ini saya yang jawab Pak ya? Atau ya, gimana Pak? Silakan jawab aja. Secara sistem ini tidak bisa dilakukan karena memang hanya tersedia di proses registrasi awal. Jadi tidak bisa diubah di belakang karena ini juga terkait dengan aspek administratif mungkin Pak ya. Jadi untuk ini mungkin lebih ke panitia nanti keputusannya apakah boleh diubah atau tidak. Tunggu, salah paham loh. Ya. Gini dulu, saya nangkepnya gini. Kalau entry tersebut salah kategori, tapi Anda belum mendapatkan status confirm di sistem pendaftaran kami, Anda paling gampang delete aja entry itu lalu bikin baru yang lomba yang benar seperti apa. Ya. Nah, tadi yang Dodi jawab itu adalah kalau Anda statusnya sudah confirm, artinya sudah bayar lengkap semua materi segala macam, terus belakangan Anda baru tahu, wah saya salah kategori, misalnya gitu. Ya. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh admin CP, bukan oleh peserta ya, perubahan tersebut. Tapi bila Anda statusnya masih tadi apa sih submitted ya, saya nggak tahu lah, yang masih bisa delete atau bisa merubah data, silakan rubah sendiri. Itu nggak masalah. Pak, Karina itu pertanyaannya cukup. Mbak Karina ya. Ini kan pertanyaannya tentang kelompok lomba utama, Pak. Ya itu Karina, kenapa? Pertanyaannya tentang kelompok lomba utama, Pak. Yang pertama itu, yang 4. Oh, nggak bisa itu. Anda sekali udah milih, nggak bisa berubah lagi. Jadi maaf. Jadi kelompok lomba itu di depan ya saat Anda mendaftar sebagai pengentry ya. Maaf. Ya. Itu kalau Anda salah pilih, Anda paling gampang bikin akun baru. Ya, mendaftar ulang dengan kategori lomba yang Anda inginkan. Yang salah ya udah jangan dipakai lagi. Itu aja sih, paling gampang. Ya resikonya mungkin emailnya nggak boleh sama segala macam gitu ya. Loginnya nggak boleh sama. Nah, itu Anda atur sendiri aja. Ada Karina cukup jelas, maaf kalau belum bisa open mic. Untuk Caki tunggu sebentar ya. Nanti kami akan jawab belakangan. Kita bahas yang sistem pendaftaran dulu. Silakan bila ada yang masih belum jelas untuk sistem pendaftaran kami. Oke. Bila tidak ada lagi yang bertanya untuk sistem pendaftaran, saya ingin sebentar memperkenalkan teman-teman yang terlibat dalam tim pendaftaran kami. Yang pertama ada Saudara Andreas. Bisa buka video dan silakan say hi, Andre. Say hi dong, Andre. Ngomong kek.
Nggak kedengeran kayaknya audionya. Yang kedua ada Sony, namanya Pak Mas Sony. Silakan buka video dan say hi, Mas. Ya, itu Sony. Halo. Ya, yuk. Ya. Yang ketiga ada Arya. Arya bisa buka video dan audio. Arya bisa? Oke, mungkin tidak di tempat. Ya karena kita semuanya online, lihat wajah Andre, Sony, dan Arya kami di pendaftaran, Anda bisa lebih enak nanti kalau mau ngobrol lewat WA dan seterusnya, atau email. Ya. Untuk pertanyaan dari Caki, saya bisa jawab. Untuk penjurian, apakah ketika menentukan para finalis, presiden juri terlibat? Atau apakah dia hanya menilai ketika sudah ada list dari finalis? Gampang jawabannya, semua juri, presidennya maupun membernya, itu menilai semua entry dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang hanya peran yang spesial. Ya. Artinya dalam konteks menjurinya, semua entry dilihat oleh seluruh juri, presiden dan member. Scoringnya mereka juga akan terlibat semuanya. Tentu saja ada hak-hak juri presiden yang lebih tinggi dibandingkan member juri, itu diatur dalam panduan penjurian kami. Itu maaf tidak bisa semuanya kami share di sini, karena itu hanya untuk para juri-jurinya. Itu moga-moga menjawab, Caki. Bila masih belum, silakan open mic. Atau ada pertanyaan lain, silakan. Saya ingin sedikit menambahkan hal penting yang berbeda. Mungkin tadi Ismet sudah sampaikan, tapi saya ingin tekankan supaya jangan ribut di belakang hari dengan para pengentry. Tahun-tahun sebelumnya, sudah lama sekali kita melakukan ini. Setiap kali suatu entry dinyatakan tidak bisa dilombakan karena satu, mungkin dinilai tidak etis, ataupun dua, tidak memenuhi persyaratan administrasi citra pariwara, ya, biasanya kami memberikan 2-3 hari kepada si pengentry yang entry-nya bermasalah itu untuk misalnya ada kemungkinan direvisi, ya, entry tersebut. Nah, mulai tahun ini, mohon maaf sekali, kami tidak akan ada lagi memberikan kesempatan bagi peserta untuk melakukan revisi. Jadi apa yang nanti diputuskan oleh tim etika dan tim admin CP sebagai entry yang tidak sah, itu tidak ada lagi kesempatan untuk revisi. Jadi kami mohon para pengentry benar-benar memastikan bahwa entry yang dikirim, yang disubmit, dan nanti juga akan dibayarkan itu posisinya adalah entry yang memang benar telah memenuhi persyaratan etika dan persyaratan administrasi CP. Juga sedikit klarifikasi, khususnya bagi peserta yang mungkin baru hadir, pengen ikut tahun ini. Yang dimaksud dengan tanggal tayang mulai 1 November 2019 tersebut adalah tanggal tayang perdana, ya, pertama dari entry tersebut. Jadi misalnya satu materi iklan tayang mulai 1 Oktober 2019 dan berhenti tayang misalnya 1 Januari 2020. Entry tersebut dalam persyaratannya tidak bisa dilombakan karena dia tayang sebelum 1 November 2019. Ya, jadi tayang perdananya yang kita akan mintakan buktinya. Kalau dia tayangnya sebelum 1 November, kita tidak bisa ikutkan dalam lomba CP tahun ini. Mestinya dia ikut CP tahun lalu, gitu kasarnya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman semua? Kita udah tinggal 15 menit lagi dari waktu yang dijadwalkan.
Bila ada, silahkan. Bisa open mic, bisa chat. Termasuk sistem pendaftaran, bila ada yang belum jelas, cara menggunakannya, silakan bisa ditanyakan. Oh ya, tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Mas Dodi, tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa data-data dalam sistem pendaftaran ini ada beberapa yang memang kami lock. Ya, artinya Anda tidak bisa edit atau Anda memang harus memilih. Contoh misalnya yang sudah kami lock tidak bisa diedit adalah nama dagang dari PT Anda. Kalau itu Anda agensi, contoh misalnya saya tahu saya gitu ya, PT-nya namanya Wira Pamungkas Pariwara, tapi nama dagangnya Wunderman Thompson, misalnya seperti itu ya. Nah, data itu kami log dan kami ambil dari data anggota P3I. Jadi bila nanti Anda menemukan bahwa nama dagang Anda mungkin berubah, nama dagang sering berubah-ubah, memang saya tahu, tolong Anda hubungi secara offline lewat HP, WA ke panitia agar master datanya bisa kami update bila memang salah, gitu ya, atau ada berubah. Dan juga salah itu artinya mungkin ketikannya, gitu. Oh, harus huruf kecil semua Pak, nggak boleh huruf besar dan seterusnya. Ya silakan, karena semua nama itu akan muncul nanti di sertifikat. Jangan sampai nanti kalau udah sampai ke sertifikat, misalnya menang gitu ya, lalu Anda baru protes. Kok ketikannya salah, kok huruf besar semua, kok huruf kecil semua, dan seterusnya. Ya, apapun juga. Jadi tolong kalau memang ada master data Anda yang tidak sesuai, pastikan Anda segera hubungi panitia untuk kami edit master datanya. Ya. Yang kedua, contoh tadi adalah nama PT klien ya, untuk produsennya. Itu kami lock juga. Kenapa? Karena kami ada menghitung nanti untuk scoring advertiser of the year yang diambil dari kategori 1 sampai 9. Kalau kami bebaskan Anda mengetik sendiri nama PT kliennya, akibatnya sistemnya nggak bisa jalan, ya, akan kacau. Karena mungkin ada yang nulis Unilever aja, ada yang nulis Unilever Indonesia, ada yang nulis PT Unilever Indonesia Tbk, ya, dengan 3 macam begitu aja, walaupun maksudnya sama, sistemnya akan lalu membedakan, hasilnya akan kacau. Dan karena itu juga untuk nama PT klien, bila memang ada nama PT klien yang tidak bisa muncul, nanti saat Anda entry tinggal ada pull down-nya, tinggal Anda cari. Kalau tidak ada, silakan hubungi panitia, kami akan tambahkan di master data kami. Catatan kami yang juga sering kejadian bikin masalah adalah pengetikan nama. Ada creative director, ada account director, dan seterusnya. Account team, creative team, strategic planning team, dan seterusnya. Prinsipnya adalah bahwa kami tetap membatasi satu kelompok profesi itu hanya bisa diisi oleh 40 karakter. Nggak bisa lebih. Alasannya kenapa? Karena itu adalah untuk menyesuaikan dengan format sertifikat yang nanti Anda akan terima. Ya. Jadi sekali lagi, pastikan Anda boleh singkat namanya, ya, Anda boleh pakai strip, pakai garis miring, terserah untuk menggabungkan beberapa nama, selama totalnya hanya 40 karakter. Ya. Dan pastikan gitu ya, kalau Anda memang mau nama yang dicetak nanti di sertifikat itu huruf besar dan kecil, tidak huruf besar semua, ya jangan ngetiknya nanti lalu huruf besar semua. Ya, kami tidak akan melakukan editing lagi, sistem yang baru ini akan nanti langsung akan connect dengan sistem untuk mencetak sertifikat. Ya, karena itu semua yang Anda ketik untuk entry ini, data-data tim Anda itu akan nanti langsung terbawa sampai ke materi cetak sertifikat. Sehingga kalau salah, lalu Anda minta revisi, kami akan kenakan biaya revisi sertifikat. Ya, jadi tolong pastikan jangan sampai salah mengetik namanya, huruf besar, huruf kecilnya, ya, dan kelompok profesinya juga sebaik mungkin. Ya, ada pertanyaan dari
Firsti, terima kasih. Mungkin Anda agak telat hadir. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kami Ismet bahwa untuk tahun ini karena semuanya online tidak ada lagi presentation board. Ya, semua mounting board itu tidak ada lagi. Semuanya materinya disubmit secara digital saja. Jadi panitia CP pun tidak lagi menyediakan mounting board. Ya, itu jawabannya dari kami. Silakan bila ada yang lain lagi yang ingin bertanya. Adakah masih? Bila tidak, kami akan akhiri. Anytime ya, tapi tetap ya anytime. Tim pendaftaran kami, ya, ada Andre, Sony, dan Arya, itu yang akan sehari-hari menjaga sistem pendaftaran kami, siap membantu Anda. Bisa ada WA-nya juga di buku panduan. Saya mungkin tadi ada yang nanya soal harga, saya bisa sebentar. Jadi ini adalah kelihatan ya, adalah tabel harga untuk early bird dan normal tahun 2020 ini. Ya, kami jadi tadi Pak Mas Eja udah sampaikan kenapa kami tetap mengadakan CP tahun ini. Jadi niatnya tetap ingin bisa survive, tapi juga sekaligus bisa berempati dengan teman-teman yang memang semuanya kita sedang susah. Jadi harga ini pun sudah kami usahakan bisa mencerminkan kondisi tersebut. Ya, detailnya bisa Anda lihat di buku panduan kami yang ada di website citrapariwara.org. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah menghadiri acara sosialisasi Citra Pariwara ke-33 tahun ini. Dengan ini kita akan mengakhiri acara hari ini. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang ingin materi yang di-share di dalam acara sosialisasi ini untuk di-share, nanti bisa minta ke panitia secara khusus dengan menghubungi kantor sekretariat P3I DKI. Dengan begitu, acara ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran semua partisipan di acara virtual sosialisasi Citra Pariwara tahun 2020.